wawancara dengan Bu Heti, guru SMA Negeri 9 sesama guru bahasa Indonesia, Bu ya. Iya, betul Pak. Ini ada 4 pertanyaan sih yang sekarang jadi masalah yang mau saya cermatin. Ya. Pertama, ada ini Bu, saya mau nanya bantuannya untuk Ibu, kira-kira solusinya apa ya Bu gitu, yang Solusi dari apa nih? solusi dari masalah yang saya coba pilih itu. Oke. Pertama itu rendahnya pemahaman siswa dalam membaca puisi. Pemahaman siswa dalam membaca. Kira-kira solusinya menurut Ibu apa tuh? Kalau menurut saya kan salah satu penyebabnya ya karena memang pada dasarnya anak-anak nggak punya perbenaran kosakata yang banyak, itu selain malas baca juga jarang baca. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Ini membaca puisi atau membuat puisi Pak? Memahami puisi sih. Oh, memahami. Berarti bukan membacanya ya Pak ya, Iya. Memahaminya ya. Kalau menurut saya, kalau untuk memahami puisi, solusinya mungkin kita sebagai guru bahasa Indonesia ya harus lebih mengenal mereka atau mengenalkan mereka pada banyak makna kata. Karena kan kadang-kadang memang makna kata itu tergantung orangnya sendiri ya Pak. Apalagi sebuah karya sastra itu kan pemaknaannya akan berbeda ketika orang lain membacakannya, ketika dia membaca sendiri itu pemaknaannya akan berbeda. Nah, kalau menurut saya solusinya sering menanyakan pada anak, menurut mereka apa sih pendapat dan isi atau makna yang ingin disampaikan dari puisi tersebut gitu. Jadi nanti akan sharing. Kadang-kadang kan anak itu pemahamannya lebih mendasar ya daripada kita sebagai guru gitu, yang sudah banyak sering mungkin membaca puisi, mungkin sudah sering juga kita berinteraksi dengan sesama rekan sejawat yang lain. Nah, kalau mereka kan memang pemahamannya memang masih kurang. Nah, di situ kita perlu melatih mereka agar mereka lebih paham bahwa puisi itu tidak sedangkal itu pemaknaan katanya. Gitu. Karya sastra itu lebih luas. Bisa dibilang rajin-rajin baca gitu kali ya anak-anak ya, buat Rajin-rajin sharing Pak. rajin-rajin ngobrol ya. Iya. Oh itu ya. Iya, dengan guru kita melihat pendapat mereka, lalu kita akan memasukkan bahwa makna dari itu tuh tidak sedangkal yang mereka pikir gitu. Tapi kadang-kadang juga ada anak yang memang pemahamannya sudah tinggi terhadap bahasa gitu. Oke, baik Bu. Berikutnya yang juga jadi sorotan itu ada ya pemandangan bahwa kadang-kadang kita guru tuh belum punya kemampuan untuk memilih metode belajar yang bervariasi. Iya. Menurut Ibu solusinya itu kita harus ya gimana, apa kita harus latihan lagi ya? Iya, memang benar ya Pak. Karena kenapa? Karena kan ketika kita mengajar dalam sebuah kelas, tidak semuanya itu kan satu ya. Anak itu cara belajarnya tidak satu. Bagaimana mereka itu tidak homogen ya, lebih heterogen. Jadi bagaimana ketika kita bisa memahami si A senang belajar yang bagaimana, si B senang belajar yang bagaimana. Nah, itu kita sendiri juga memang perlu metode yang bervariasi mungkin. Tapi satu metode pun tidak akan bisa mencakup seluruh kelas. Iya, mungkin ketika kita pakai metode A, yang tertarik hanya yang memang suka metode A itu gitu. Bagaimana caranya kita untuk pelatihan? Berbagai macam pelatihan pun lebih ke pengalaman menurut saya. Mungkin dari kita sering melihat bagaimana si anak tersebut sukanya, kita akan lebih bisa memilih metode tersebut. Mungkin mencampur berbagai macam metode kali ya. Mencampur ya. Mungkin hubungannya sama pertanyaan berikutnya tuh. Iya. Ya sebenarnya sama sih, belum guru katanya banyak salah satunya kelemahan kita guru katanya belum bisa menerapkan metode HOTS gitu. Iya. Menurut Ibu solusinya gimana, apa yang harus dilakuin sama guru biar bisa menerapkan HOTS di kelas gitu? Nah, HOTS itu sebenarnya kan Pak, HOTS itu akan berbeda untuk masing-masing siswa. Nah, saya juga agak sedikit bingung dengan penerapan metode HOTS tersebut ya. Karena siswa itu kemampuannya akan berbeda. Ketika guru dituntut untuk menerapkan metode HOTS, bagi satu siswa yang memang kemampuannya low, pertanyaan kita yang HOTS aja bagi dia HOTS gitu. Tapi kalau siswa yang memang kemampuannya itu luar biasa, ya pertanyaan HOTS yang untuk
siswa HOTS menurut mereka adalah HOTS gitu. Jadi penerapan soal HOTS itu menurut saya lebih kepada bagaimana cara penerapannya yang disesuaikan dengan siswanya. Tentunya kita juga sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Jadi ketika kita ingin memberikan soal HOTS, otomatis siswa juga harus dikondisikan mereka sudah paham tentang materi yang kita ajarkan. Oke. Ya itu aja sih Bu ya, tempat maksud saya wawancara untuk menggali informasi dari rekan sejawat. Makasih Bu Eti untuk waktunya ya. Sama-sama David. Ya baik, sekarang juga dengan sesama rekan sejawat, di sini ada Bu Carolina, juga guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 9. Ini Bu, saya punya beberapa pertanyaan yang mohon dibantu karena ini buat materi PPG untuk pencarian solusi gitu ya Bu. Nah kemarin waktu saya nyari-nyari masalah yang mau dicari solusinya, ada beberapa masalah yang kira-kira nantinya bakal dipilih di ujung gitu, mana yang bakal jadi bahan saya gitu. Dan untuk ini saya minta bantuan sebagai rekan sejawat, kira-kira solusinya untuk hal-hal berikut ini apa gitu Bu. Cuma menurut Ibu, kalau Ibu dihadapkan pada masalah tersebut gitu. Pertama itu di sini saya punya masalah rendahnya pemahaman siswa dalam memahami puisi gitu. Kira-kira kita guru harus bagaimana pas lagi ngajarin puisi ya Bu ya? Pas ngajarin puisi, Biar anak-anak lebih bisa menangkap maknanya gitu. kalau di kelas 12 sih nggak ada ya materi puisi ya. Iya puisi kelas 10 sih. Iya. Tapi kalau pernah saya mengajar puisi di kelas itu, ya yang pertama mereka tulis, mereka pahami puisi itu seperti apa, terus jenis-jenis puisinya juga mereka harus tahu dulu, bisa dari angkatan-angkatan puisinya. Nah jadi mereka tahu dulu tuh, jadi mereka mau buatnya puisinya seperti apa, mau puisi yang modern kah atau mau puisi yang Puisi yang puisi baru. Nah mereka lebih cenderung mau kemana, dan memudahkan mereka, atau kita ngasih clue-nya dulu, kita mau nyuruh mereka tuh buat puisi kontemporer misalnya. Ya berarti mereka harus tentang puisi itu yang mereka pahami, yang penting saya lebih mementingkan bentuknya. Kalau ke kontemporer kan lebih ke bentuk, seperti Sutarji itu kan lebih yang tragedi Bin Kasihka, itu lebih mementingkan bentuknya daripada tokohnya. Nah itu lebih memudahkan siswa untuk membuat. Nah pemahaman, kalau pemahamannya kan dari situ berarti mereka bisa, kalau puisi yang bentuknya seperti ini, ya maknanya kan diserahkan kepada pembaca, terserah. Kalau misalnya anak-anak, kalau saya sih mikirnya Bu, kan mereka pada umumnya orang Indonesia agak susah, agak malas baca Bu, jadi banyak anak-anak nggak ngerti pas arti kata-kata dalam puisi gitu. Kira-kira kita ngajarinnya gimana ya biar mereka bisa ngerti gitu? Menurut Ibu, apa anaknya disuruh Cari dari lingkungan yang mudah, atau ya misalnya suruh ngamatin ruangan, suruh mengamati yang ada di sekitar, di depan kelas, tentang lapangan, tentang halaman, tentang pohon, tentang pot kembang, apapun bisa dijadikan objek untuk puisi. Nah dari situ ya jadi kosakata yang mereka miliki itu ya mereka kembangkan buat kata-kata yang jangan diperjelas gitu kan. Jadi puisi itu singkat, padat, tapi ada maknanya. Itu lebih ke situ sih. Lalu masalah saya yang kedua ini, misalnya kalau saya bilang saya ini kurang metode pengajarannya kurang menarik dan variatif misalnya menurut saya, kira-kira sebagai rekan sejawat, menurut Ibu bagaimana cara saya supaya metode mengajar saya bisa menarik dan variatif? Itu kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu Bu, solusinya? Lebih menarik kalau ya misalnya hari ini pakai PPT, besok
kita model Oh, digonta-ganti gitu ya, Bu? digonta-ganti. Hmm. Tapi terkadang disesuaikan dengan sama materinya. Kita mau materinya tentang apa? Misalnya materinya proposal, berarti kita butuhnya PPT. Hmm. Terus atau dengan cara mengelompokkan anak buat dipresentasikan. Nah, itu juga bisa jadi solusi untuk kita jadi variasi. Jadi nggak itu aja metodenya. Ya, jadi mungkin kita ngembangin diri kita juga ya, Bu, ya, nyari belajar metode-metode yang lain gitu ya. Mungkin karena banyak banget guru-guru terbentur sama metodenya monoton ceramah gitu. Ceramah, ya benar. Jadi kita sendiri juga baca lagi gitu. Oke, satu lagi, Bu, tentang ini, tentang HOTS. Menurut Bu Caroline, guru-guru banyak dikatakan belum bisa mengembangkan pembelajaran HOTS di kelas. Menurut Ibu solusinya gimana gitu? Biar apa kita bisa mencapai bisa menerapkan HOTS lah di kelas gitu. Apa ya yang Pertanyaan yang sulit. Ya, terkadang saya juga masih ada sih Pak kendala di situ sama. Jadi permasalahan tentang HOTS itu, ya terkadang kita juga kadang memahami HOTS itu apa sih gitu kan. Tapi ya perkembangan. Ya intinya sih kita harus ya sering sharing, sering bertanya. Atau kita ada 3 guru bahasa nih, kita sering kumpul, jadi nggak cuma siswanya, kita juga mendiskusikan. Kalau kita punya kesulitan di materi apa nih, kita diskusikan bareng-bareng, kita cari solusinya. Terus kalau ya ke anak juga sama, kadang kita dapat ilmu juga dari siswa, mereka kadang lebih tahu, lebih bisa paham dari pengetahuan mereka tuh ternyata di luar pemikiran kita. Kadang dia punya pemikiran yang wah gitu. Nah itu bisa kita jadikan ya intinya solusi gurunya untuk mesti gurunya. Jadi update diri ya, Bu ya. Ya guru bisa belajar dari siswa, bisa belajar dari teman, bisa belajar kita baca buku gitu sih. Oke. Ya baik Bu Caroline, makasih waktunya ya. Sama-sama. Saya udah dapat jawaban untuk saya tulisin. Ya udah. Terima kasih.